Hello everyone, we are here to promote the learning video about to be, was going to, and will. Before that, let me introduce myself. My name is Ayu Andira and my friends. Hello everyone, my name is Heri Putri Ananda. Hello everyone, my name is Muhammad Alvin Suganda. Nah, udah pada kenal semua kan sama kita bertiga? Kalau begitu, mari kita masuk ke penjelasan mengenai to be. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu, to be ini ada 3. Yang pertama ada am, yang kedua ada is, yang ketiga itu ada are. Dalam konteks pembicaraan tentang masa depan, to be berfungsi sebagai fondasi atau kata kerja bantu auxiliary verb yang menghubungkan subjek dengan rencana yang akan dilakukan. Teman-teman, penggunaan to be ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika ingin menyatakan akan, teman-teman harus menyesuaikannya dulu dengan subjeknya. Nah, kita bahas dulu ya. Am itu digunakan khusus untuk subjek I saja. Is digunakan untuk subjek tunggal seperti he, she, it. Sedangkan are itu digunakan untuk subjek jamak seperti you, we, they. Peran utama to be di sini yaitu sebagai pengantar sebelum frasa going to, sehingga menciptakan struktur yang gramatikal. Tanpa to be, kalimat yang menggunakan going to akan menjadi salah secara tata bahasa karena going to di sana berperan sebagai participle yang membutuhkan bantuan to be untuk menunjukkan waktu dan keadaan subjek tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman masih banyak nih yang bingung, kapan sih to be ini digunakan? Pada saat apa sih to be ini digunakan? Nah, mari kita bahas. Saat rencana sudah dibuat sebelumnya atau prior plan. Nah, di sini deh teman-teman pakai to be. Ini nih, gunakan to be jika teman-teman sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu jauh sebelum teman-teman berbicara. Ini bukan rencana dadakan. Jadi gini, misalnya teman-teman nih, aku pengen beli bakso minggu depan. Nah, itu kan sudah ada niat ya hari ini untuk dilakuin di minggu depan gitu teman-teman. Jadi to be digunakan saat teman-teman sudah ada rencana, sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu jauh sebelum teman-teman lakuin itu. Contoh yang kedua, I am going to move to Jakarta next month. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman, kalau dia itu sudah ada rencana sebelumnya untuk pindah ke Jakarta bulan depan. Nah, dia ini sudah ada rencana nih untuk pindah bulan depan ke Jakarta. Nah, pada saat inilah teman-teman bisa gunain to be. Teman-teman juga bisa gunakan to be saat ada bukti nyata di depan mata atau evidence. Teman-teman bisa gunakan ini untuk memprediksi masa depan yang tanda-tandanya sudah terlihat dari sekarang. Misalnya, teman-teman lihat ada awan hitam, itu kan pasti akan hujan. Nah, teman-teman tadi udah tahu kan apa sih itu to be, gimana penggunaannya? Sekarang kita lanjut yuk tentang going to bersama-sama. Going to merupakan frasa yang digunakan untuk mengekspresikan niat, rencana, atau ambisi yang sudah diputuskan sebelum saat pembicaraan terjadi. Ketika seseorang menggunakan going to, hal itu mengisyaratkan bahwa sudah ada proses berpikir atau persiapan sebelumnya, sehingga tingkat kepastiannya cenderung lebih tinggi daripada sekedar keinginan mendadak. Selain itu, untuk rencana going to juga sangat sering digunakan untuk menyatakan prediksi masa depan yang didasarkan pada bukti nyata yang terjadi di depan mata pada saat ini. Sebagai contohnya, jika kamu melihat langit yang sangat gelap dan mendengar guntur, kamu akan menggunakan going to. Berdasarkan bukti, look that glass is at the angle of the table. It is going to fall. Artinya, lihat, gelas itu di pinggir meja. Gelas itu akan jatuh
kamu melihat posisinya yang bahaya. Niat pribadinya yaitu I am going to exercise every morning starting tomorrow. Artinya, saya berniat olahraga setiap pagi mulai besok. Kesimpulan akhirnya yaitu going to itu digunakan jika sudah ada niat atau ada tanda-tanda nyata. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari going to kan? Sekarang mari kita membahas will. Will adalah kata kerja modal yang digunakan untuk menyatakan masa depan dengan nuansa yang lebih spontan atau tidak terencana sebelumnya. Penggunaan will biasanya terjadi ketika seseorang mengambil keputusan secara instan pada saat berbicara. Misalnya saat menawarkan bantuan atau menanggapi situasi yang baru saja muncul. Berbeda dengan to, will sering kali digunakan untuk menyatakan prediksi yang bersifat subjektif, opini, harapan, atau keyakinan pribadi tanpa harus ada bukti fisik yang nyata saat itu. Selain itu, will adalah bentuk standar yang digunakan untuk membuat janji, ancaman, atau penolakan. Menjadikannya secara fleksibel untuk percakapan sehari-hari yang bersifat dinamis dan tidak kaku pada rencana tertulis. Contoh will, spontan, janji, dan prediksi. Will ini digunakan jika kamu baru saja memutuskan sesuatu atau sekedar berpendapat. Contoh pertama, keputusan spontan. I am hungry. I think I will make a sandwich. Artinya, saya lapar. Saya rasa saya akan buat sandwich. Baru kepikiran sekarang. Contoh kedua, janji. Promise. I will call you as soon as I arrive at the airport. Artinya, aku akan menelponmu segera setelah sampai di bandara. Contoh ketiga, tawaran bantuan. Those bags look heavy. I will help you carry them. Artinya, tas-tas itu terlihat berat. Aku akan membantumu membawanya. Contoh keempat, prediksi umum. I believe people will live on Mars in the future. Artinya, aku percaya orang-orang akan tinggal di Mars di masa depan. Sekedar opini. Kesimpulannya, will digunakan jika ada hal yang baru terpikirkan, janji, atau sekedar tebakan. Oke, sekian. Stop!